ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga akhwat, para bapak dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah adab-adab salam dan jabat tangan, dan pada kali ini insyaallah kita akan membahas adab minta izin, yaitu fiqih tentang izin dan permisi. Adab minta izin bab ke-6 dari kitab Adab Harian Muslim halaman 39 versi terjemahan. Fiqih dan adab meminta izin dalam Islam. Baik, kita mulai pembacaan terhadapnya halaman 39 ikhwas sekalian. Yang pertama, mencari waktu yang tepat untuk meminta izin. Di sini al-isti'dzan atau minta izin ini maksudnya minta izin masuk ke rumah. Ya. Sehingga berkunjung, ya. Jazakallahu khairan. Syukran, Pak. Ya, minta izin di sini maksudnya adalah masuk ke rumah atau berkunjung, ya. Waktu yang tepat untuk bertamu kalau bahasa kita. Jadi sebelum kita masuk itu kan memerlukan al-isti'dzan namanya. Isti'dzan yaitu meminta izin, thalabul izin, permisi. Jika diizinkan alhamdulillah, jika tidak ya sudah. Apa maksud mencari waktu yang tepat? Mencari waktu yang relevan dia untuk bertamu secara urf. Ya. Kalau bertamu di waktu suaminya kerja, ngapain antum bertamu? Suaminya lagi kerja. Ya. Atau bertamu di tengah malam, tidak relevan. Walaupun di uruf kita, oke, bertamu selepas Isya itu diperbolehkan jika ada hajat dan makruh jika tidak berhajat. Kenapa makruh? Karena pada asalnya sunnah Nabi SAW adalah yaitu tidur setelah Isya
tidak berbicara, kecuali tidak berbincang-bincang hal-hal mubah, ya, kecuali ada hal yang dibutuhkan. Tetapi dalam uruf kita memang hal ini masih lumrah, bertamu selepas Isya. Jadi kadang bisa dikembalikan ke uruf sehingga tidak diharamkan. Melainkan kalau bertamunya ini tidak ada hajat, maka bisa menjadi makruh karena tinjauan hadis tadi. Ya, mencari waktu yang tepat untuk meminta izin untuk bertamu. Tetapi ikhwas sekalian, zaman ini memiliki uruf yang ada perbedaannya daripada zaman salaf kita, disebabkan antropologi atau faktor sosial dengan keberadaan media sosial dan kesibukan orang-orang serta kemudahan untuk bepergian, dan kadang privasi seseorang itu lebih tertutup. Maka di zaman seperti ini dilihat, ketika kita ingin bertamu ke keluarga atau orang yang memang rumahnya memiliki gerbang, apalagi di perumahan, atau mungkin keluarga ini sebagian individunya memiliki kesibukan, maka hendaklah tidak melakukan surprising, yaitu bertamu dengan maksud surprise, karena boleh jadi mereka ini belum siap untuk menerima tamu tanpa komunikasi terlebih dahulu, japri terlebih dahulu, saya mau bertamu. Dan ini kadang terjadi sehingga sahibul bait yang sedang memiliki hajat mungkin itu terpaksa untuk menerima tamu karena gak enak, terpaksa mengcancel jadwal atau kegiatannya gara-gara tamu ini yang datang mendadak. Maka yang afdal untuk zaman sekarang adalah komunikasikan kalau memang ingin datang, ya. Baik, itu pertama. Kedua, mengetuk pintu rumah orang yang dikunjungi dengan lembut, ya. Orang yang datang meminta untuk masuk atau bertamu, hendaklah tidak mengetuk pintu dengan keras, apa menggedor. Udah bukan tuan rumah, tamu, ya, gedor-gedor pula. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu Anas bin Malik, inna abwaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Sesungguhnya pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, abwaban nabi ini menunjukkan pintu-pintu rumah Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa rumah, karena beliau memiliki beberapa istri, maka rumahnya dipisah. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dalam maskan, hukum asal nafkah maskan, nafkah tempat tinggal dalam berpoligami adalah dipisah. Dan hukum asal menyatukan antar madu itu haram dalam satu atap. Hukum asalnya haram kecuali jika mereka semua saling ridha untuk dalam satu atap rumah, baru diperbolehkan sambil menanggung risikonya, ya. Maka inna abwaban nabi, sesungguhnya pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kanat tuqra'u bil adhafir, diketuk dengan adhafir, dengan kuku, gitu, ketuk dengan kuku. Kalau kita biasanya pakai kuku nggak cukup karena tebel pintunya, tek 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 tek, ya. Orang dalam nggak dengar, kalaupun dengar dikira paling cicak, padahal orang. Giran cicak yang ngetok dikira orang, ya. Jadi gedean cicak ketoknya. Kalau sekarang pintunya beda dengan zaman Nabi SAW, mungkin, ya. Dan juga mungkin keluasan rumahnya beda. Boleh nggak dengan ini? Dengan apa?
apa ini namanya apa nih? Enggak ada namanya, jari gitu. Ya boleh-boleh saja. Ketahuilah bahwasannya apa yang dilakukan sahabat ini tidak sampai kepada kewajiban levelnya. Sehingga orang yang mengetuk pakai ini itu tidak serta-merta dianggap melakukan hal yang haram. Bagaimana kalau pakai ini? Ini pakai nafsu ini kok. Dor. Nah, itu kembali ke uruf bahwasanya hal seperti itu tidak sopan jelas. Ya, tidak sopan. Apalagi kalau pakai kaki. Ya, ini penggerbekan bukan bertamu ya. Begitu cuma. Jadi pakai ini kalau bisa ya, kalau nggak bisa nggak kena nih pakai ini. Taib, itu yang kedua. Di antara adab jika bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya ada bel? Apakah pakai kuku juga? Gimana Pak? Bel itu biasanya untuk rumah-rumah yang ada pagarnya. Antum mau tetap pakai kuku? Pagar dikukuin gitu? Ya nggak bisa. Sekarang ada hadis betul, tetapi juga harus dilihat konteksnya. Zaman dulu, zaman Nabi SAW tidak berpagar-pagar seperti sekarang. Maka kalau ada bel berarti kan sahibul bait memprovide, menyediakan. Lah kalau menyediakan berarti memperbolehkan, bahkan mungkin menganjurkan kita untuk memencet bel kalau memang mau minta izin. Ya. Bukan malah justru mungkin ikut ini kemudian pagarnya pagar besi pula. Tek. Enggak kedengeran. 3 kali. Assalamualaikum. Tek. Habis itu WhatsApp, antum marah ya sama ana ya? Kok enggak dijawab? Gimana mau jawab orang enggak kedengeran ya. Kayak begitu. Lihat dari konteksnya ikhwas sekalian ya. Baik. Berikutnya di yang ketiga, tidak menghadapkan wajah ke pintu rumah yang diketuk. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Biasanya kan kita orang Indonesia kayak gitu. Ya. Kalau sama teman sendiri kayak gitu tuh. Wajah langsung di depan pintu tuh. Tapi kalau mau guru ngebalik badan. Tek. Malu gitu. Kira sama teman enggak malu. Jadi tetap walaupun sama teman karena dia memiliki istri dan anak, maka jangan menghadapkan wajah ke pintu rumah yang diketuk walaupun saudara kita sendiri. Karena dia juga punya istri dan anak, punya privasi yang belum tentu dia ridha. Ketika dibuka pintunya kita melihat sesuatu di dalamnya. Supaya apa? Agar tidak melihat sesuatu yang tidak disukai oleh tuan rumah. Ya. Tidak disukai oleh tuan rumah. Karena kadang-kadang pintu itu mengarah pas ke ruang keluarga misalnya, atau ruang dalam, atau ruang kamar. Dekorasi kurang cocok gitu. Maka kalau kita langsung ada begini, dibuka langsung kelihatan kamarnya. Ya, maka ini tidak relevan. Jadi orang yang meminta izin berdiri, meminta izin, hendaklah dia berdiri di posisi sebelah kanan atau kiri pintu. Tidak di depan pintu persis. Sehingga matanya tidak melihat sesuatu pun yang ada di dalam rumah, karena tuan rumah belum tentu suka jika ada orang melihat perabot rumahnya. Apalagi kalau sampai komentar. Itu masalah. Ya. Udah di depan pintu. Dor. Assalamualaikum. Ya. Dibuka langsung lihat. Baru tuh jamnya ya gitu. Itu bukan sesuatu yang adab itu. Padahal belum masuk aja udah ngomong kayak gitu. Ya. Ini bukan termasuk hal yang bukan termasuk beradab. Ya. Kemudian yang keempat, mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum meminta izin untuk masuk rumah, yaitu ketika mengetuk dia mengucapkan salam. Rasulullah SAW bersabda, "Qul assalamualaikum a'adkhul." Ini urutannya. Katakanlah kepadanya, "Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Dari lafal salam dulu. Ya, dan lafal cukup assalamualaikum. Ya, karena di sini salam di sini adalah salam bukan semata-mata untuk greetings, melainkan salam untuk
menunjukkan ada orang dan minta izin masuk. Ya, jadi bisa antum lakukan 2 kali salam. Pertama, tok tok tok, assalamualaikum. Pertama, assalamualaikum, tok 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 gitu. Assalamualaikum aja cukup. Yang penting ada suaranya. Ya. Ya kalau tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agak panjang. Ya. Dan dalam dalil ini cukup assalamualaikum. Ya. Kalau tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini mau kajian ini. Habis itu innal hamdalillah. Ya enggak usah panjang-panjang, ya. Assalamualaikum, coba kita. Baik. Kalau dibuka sama dia, boleh enggak antum salam lagi? Ya, antum boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru salam bertemu di sini, kemudian shake hand, yaitu jabat tangan. Ya begitu. Makanya sini katakanlah assalamualaikum, a'adkhul. Assalamualaikum. A'adkhul artinya apa? Bolehkah aku masuk? Nah, di sini pahami baik-baik jemaah ikhwah. Lafal assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kalau di uruf kita itu enggak dengan lafal ini. Apakah lafal ini wajib? Tidak. Ini loh, hadisnya begini. Ada laki-laki, seorang sahabat laki-laki dari Bani Amir menceritakan begini, bahwasanya dirinya, yaitu bahwasanya ada seorang laki-laki ini, laki-laki dari Bani Amir, dia minta izin untuk masuk pada Nabi di rumahnya beliau. Kemudian beliau sedang berada di rumah memang. Maka kata orang ini, alajayuliju artinya, atau alajayuliju artinya masuk. Bolehkah saya masuk? Maka Nabi SAW berkata pada khadimnya, Nabi SAW bersabda kepada pembantu beliau, ukhruj ilaih, atau ukhruj ila hadha fa'allimhul isti'dzan. Kamu keluar ke orang itu, ajarkan dia minta izin. Ya, ajarkan dia cara minta izin yang benar. Dan katakanlah kepadanya kayak gini. Qul, katakanlah wahai tamu, assalamualaikum, a'adkhul. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Begitu. Jangan cuma tiba-tiba saya boleh masuk Pak, gitu. Aman, tanpa di dalam, tanpa di dalam enggak, boleh masuk lagi. Nah, itu cara Allah yang benar. Dengan assalamualaikum, apa saya boleh masuk? Oke, gitu ya. Apa faedah dari hadis ini? Ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah yang sangat baik. Sangat bagus. Pertama, pertanyaan a'adkhul, bolehkah saya masuk, itu jika diketahui di dalam rumah itu ada orang, kita lagi-lagi ada laki-laki yang gitu terjadi dari fitnah kalau masuk. Maka kita baru bilang, boleh masukkan saya, gitu. Tapi uruf kita tidak seperti itu kronologinya, ya. Biasanya sahibul bait lah yang menyuruh masuk. Betul nggak? Rata-rata gitu. Assalamualaikum, saya boleh masuk nggak? Itu jarang, ya kan? Dan antum pasti nggak suka dengan tamu seperti ini. Kok ujung-ujung langsung nanya, boleh masuk apa enggak? Maksa banget, gitu kan? Nah, uruf kita kan gitu. Tapi uruf kita adalah assalamualaikum, tunggu dijawab. Kalau kita jawab waalaikumsalam, ketemu, biasanya pun tamu tetap aja nggak nanya, boleh masuk ke saya? Nggak lagi gitu. Maka sahibul bait lah yang, ayo saya masuk mangga tuh, kan gitu. Ya, kecuali kalau tamu dekat rumah, assalamualaikum, Allah, masya Allah, gimana kabar ini?
Orang tamu pindah nih ke teras, nah gitu. Apa artinya? Ya, artinya apa? Tamunya apa? Minta supaya masuk dengan cara nyindir. Ini kalau antar teman nih. Ya, seperti itu. Kalau itu apa? Ini kembali ke uruf sebenarnya. Lafal-lafal seperti ini dikembalikan kepada uruf. Cuma Rasulullah di sini pada berikutnya memberikan adab, memberikan faedah adab nanti. Tapi kemudian di antara faedah hadis ini adalah diperbolehkannya memiliki pembantu. Diperbolehkannya memiliki pembantu. Karena Rasulullah SAW memiliki khadim, di antara khadimnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, diperbolehkan untuk memiliki pembantu yang berkhidmat kepadanya, terutama sekali jika dia adalah orang yang mungkin dimuliakan. Ya, maka tidak ada masalah jika ada seorang tokoh atau yang ditokohkan atau orang yang memiliki kesibukan memiliki asisten. Tidak ada masalah selama itu tidak menimbulkan fitnah, tidak masalah. Karena Rasulullah punya khadim dan itu tidak menafikan tawakal kepada Allah, tidak menafikan tawakal kepada Allah dan tidak menafikan pula sikap meminta-minta, tidak. Apalagi kalau ternyata khadimnya ini diberikan ujrah. Karena Nabi SAW dalam hadis lain juga menyebutkan tentang masalah nafkah, yaitu dahulukan dirimu sendiri. Kemudian siapa Rasulullah masih punya duit, maka istrimu. Kemudian siapa Rasulullah aku masih masih ada duit, maka anakmu. Kemudian siapa Rasulullah saya masih punya ada duit. Kemudian khadimmu, orang yang memberikan asis, yaitu bantuan untuk keperluanmu. Kemudian siapa Rasulullah, maka dalam riwayat disebutkan orang tua. Ya, jadi tidak ada masalah. Punya asisten, dosen aja punya asisten. Apalagi rumah tangga yang kerap kali memang agak lebih rumit urusannya. Baik, di antara faedah hadis ini adalah bolehnya tuan rumah untuk memperwakilkan orang lain atau pembantu untuk menemui tamu. Ya, bolehnya tuan rumah memperwakilkan, gitu ya artinya. Apa sih yang memperwakilkan ya? Pembantunya untuk bertemu dengan tamu, bukan dirinya, itu boleh. Ya, karena menerima tamu atau tidak itu hak sahibul bait. Mau nemuin atau enggak itu hak sahibul bait. Ya, maka itu boleh ya kawan. Apalagi kalau dalam rangka hajat atau dalam rangka ta'lim seperti ini ya. Coba keluar kamu kasih tahu untuk dia caranya gimana cara isti'dzan. Nah, gitu. Ya, kemudian faedah juga dari hadis ini bahwa ilmu itu tidak mengenal strata sebenarnya. Selama itu adalah ilmu, maka dikatakan dhalatul mu'min. Ilmu itu, ilmu yang benar adalah barang hilangnya orang beriman. Artinya dari manapun dia dapatkan, maka ambillah ilmu itu. Ini khadimnya Rasulullah SAW mendapatkan ilmu dari Rasulullah, maka disebarkan ke khadim ke orang tersebut, calon tamu tersebut. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah, di antara faedah lainnya, yaitu ketika minta izin, ya, salamnya adalah assalamualaikum saja. Assalamualaikum saja. Ya, tidak perlu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena mukhatabnya itu tidak ada saat itu, enggak kelihatan. Beda ketika itu kelihatan atau kontak langsung dengan telepon. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya untuk bertamu seperti ini, saat dalam ngetok itu, maka cukup assalamualaikum. Ya. Kemudian faedah berikutnya, diperbolehkan bagi kita untuk bertanya, apakah saya dipersilahkan untuk masuk atau tidak. Dan ini berlaku untuk rumah dan lainnya. Misalnya ruangan kantor pribadi Pak Fulan. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh masuk Pak? Silakan. Nah itu bisa. Ya begitu. Baik. Kemudian ya ikhwas sekalian,
Poin berikutnya, minta izin dilakukan sampai 3 kali. Apabila tidak dijawab atau tidak diizinkan, maka hendaklah ia kembali pulang. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila salah seorang di antara kalian meminta izin sebanyak 3 kali tetapi tidak diizinkan, maka hendaklah ia kembali pulang. Kata Nabi SAW dalam hadits lainnya, al-istidhanu thalathan fa in udhina laka wa illa farji'. Minta izin itu 3 kali. Jika diizinkan silakan, jika tidak maka pulanglah. Nah, itu. Lalu istidzan di sini apa? Kalau istidzan secara bahasa yaitu mengatakan Assalamualaikum a'adkhul gitu. Saya boleh masuk? Assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum a'adkhul gitu. Istidzan talabul idzin itu dengan perkataan, bukan dengan ketokan. Ketokan itu ya hanya simbol bahwa saya ada orang ngetok gitu aja. Tapi intinya di sini. Nah, kalau sekarang kan adkhul, boleh saya masuk, itu tidak diucapkan oleh orang Indonesia, maka mencukupkan apa? Assalamualaikum. Sebanyak 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Ya. Nah, kalau sudah selesai 3 kali tanpa ada jawaban, walaupun ada orang, antum lihat motornya ada, mobilnya ada, sendalnya ada, antum hafal sendalnya. Iya, bahkan aroma parfumnya ada. Nih orang ada di balik pintu nih. Tapi nggak jawab salam saya. Apakah antum langsung nyindir dia? Gue tahu lu di dalam. Nggak boleh kayak gitu. Melainkan apa? Khalas. Hak sahibul bait menerima atau menolak. Maka fa'in udzina laka, kalau diizinkan alhamdulillah, dijawab alhamdulillah, kalau tidak maka pulanglah. Ya, seperti itu. Kadang-kadang masalah itu ada di paket. Enggak? Paket. Paket ini gimana? Kan kalau antum jadi kurir paket, dan memang tantangan juga ya, apalagi rumah-rumah yang pagarnya gede-gede ya. Dan ini paket ini, apalagi kalau gosen, memerlukan apa? Foto bukti penerimaan. Gimana kira-kira? Apakah boleh seorang Gojek dengan aplikasi gosen dan misalnya untuk terus merongrong sampai ketemu orangnya? Nah, itu dia. Apa hukumnya? Gimana ikhwan? Complicated kan? Bingung kan? Ya itulah zaman sekarang. Maka di sini wallahu alam. Pertama, kurir ini memiliki kewajiban. Dan ada beberapa keadaan, kalau kurir ini biasa di rumah tersebut, mengirim paket ke rumah tersebut, dan dia tahu orangnya nanti bakal ada, apalagi kalau sudah diizinin, taruh aja, maka nggak masalah. Dia nggak perlu salam, nggak perlu apapun, taruh aja, karena udah diizinin, udah biasa. Tidak tercela di uruf daerah tersebut atau uruf rumah tersebut. Tapi kalau rumah ini asing, baru pertama kali, ya, maka bertabrakan antara adab dengan kewajiban dia untuk menuntaskan pengiriman paket ini sampai diketahui siapa penerimanya. Namun ikhwah, enggak semua ekspedisi itu melazimkan harus betul-betul diterima dengan tangan pemilik paket langsung. Kadang-kadang kalau memang sulit, dah taruh aja. Ada yang seperti itu. Ada juga peraturan ekspedisi lainnya, kalau memang gak ketemu, balik dulu. Karena mungkin rumahnya kosong, gak ada orang, balik lagi ke DC apa-apa ya. Drop center atau misalnya ya, ke agen, balik lagi dulu. Besok antar lagi, ada yang kayak gitu. Berbeda-beda lah. Al-muhim setiap dari kurir mengerti kondisinya. Ya.
Tapi pada asalnya tetap kembali ke adab salam. Assalamualaikum, sampai 3 kali. Nggak ada yang jawab, balik lagi ke titik drop center atau ke tempat asal ekspedisi. Taruh lagi barang, besok diantar lagi. Dan lapor bahwasanya rumah ini dianggap kosong gitu. Biasanya begitu ikhwan. Kalau nggak kedengeran. Ya, demi keamanan paket. Apalagi kalau paketnya gede. Ya. Baik. Tapi jika orang yang meminta izin itu mengira bahwa suaranya tidak didengar, maka menurut suatu pendapat dia tetap harus pulang berdasarkan zahir hadis ini. Tapi ada juga pendapat lain, dia boleh menambah permohonan izinnya hingga dia yakin bahwasanya suaranya telah didengar. Ada yang seperti itu. Dan wallahu alam, bisa lah kalau misalnya memang dia merasa belum didengar suaranya, maka dia boleh menambah sedikit ya. Karena dia dapat uzur, tidak dengan alasan apa? Sepertinya tidak didengar. Sepertinya tidak didengar. Ya, mungkin saking luasnya rumahnya. Hanya saja yang paling aman tentu cukupkan dulu 3. Kemudian kalau belum ada ya udah dia pergi dulu. Entar kapan waktu dia datang lagi, mungkin 1 jam berikutnya datang lagi, minta izin lagi, salam lagi. Ya begitu, itu lebih afdal untuk menjaga zahir hadis. Kemudian berikutnya, 6. Jika tuan rumah menanyakan namanya, maka jawablah dengan menyebutkan nama dan kunyah. Nama dan kunyah. Kunyah itu adalah nama yang dimulai seperti abu, ummu, ammu, khalu, ya, dan semisalnya. Jangan menjawab dengan perkataan aku, ana, saya. Ini enggak sopan. Bertamu kok kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ana. Ana siapa ya? Ana. Anang Hermansyah. Ana siapa? Ah, antum masa nggak kenal Ana? Oh, Ana taunya setan gitu bilangnya. Nah di sini nggak sopan, sama kayak nelpon. Tidak layak kalau antum sama teman lama tuh kadang-kadang gitu tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan ini siapa ya? Antum masa nggak tahu Ana? Siapa ya? Ini suara Ana masa antum nggak hafal sih, gimana tuh? Siapa ya? Antum udah langsung aja, ya antum sombong banget, udah sukses, mentang-mentang udah sukses ya. Lupa sama temen. Ini gimana? Ini orang nih mau main Family 100 atau apa sebenarnya dia? Mau main kuis dia? Nggak layak orang seperti itu. Dia tuh ibaratnya bertamu dan bercakap dengan pemilik nomor, kemudian dia main tebak-tebakan. Ya, dan jawabannya cuma dia yang tahu pula. Ya, kayak gitu sama teman lama. Ya kau ya, kadang-kadang gitu tuh noraknya tuh. Masa antum nggak kenal Ana? Kalau dia jawab afwan nggak kenal, tok mati ya. Ngapain repot-repot kayak gitu? Ya, nggak perlu seperti itu. Jadi tidak sopan kalau misalnya menjawab Ana atau aku, siapa gitu. Saya. Enggak. Jawablah dengan apa? Nama dia atau kunyah yang dikenal sahibul bait. Kunyah yang dikenal sahibul bait. Jadi dia jangan kunyah yang asing. Atau sahibul bait itu enggak tahu kunyah antum apa. Misalnya kunyah antum adalah Abu Rizki. Nah, orang sekampung kenal antum Prasetyo. Teman-teman ngaji kenal antum Abu Rizki. Antum kemudian bertamu pada orang kampung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten ya? Abu Rizki. Abu Rizki siapa Abu Rizki ya? Ya, ternyata wala Prasetyo, Abu Rizki Prasetyo. Ya. Jadi disesuaikan dengan orang yang mengetahui kita gitu loh. Ya. Katakanlah nama langsung dan kunyah. Dan ikhwah sekalian, kalau misalnya memang di uruf kita itu belum cocok untuk antum menyebarkan kunyah,
dan antum lebih dikenal nama, maka nama aja. Ada beberapa ikhwan sampai sekarang ana nggak tahu namanya siapa. Beberapa DKM tuh, Abu ini, Abu Fulan, Abu Ja'far misalnya, ya, Abu ini dan seterusnya. Kemudian ketika ngumpul, beberapa orang kampung nyebut nama-nama ini, yang mana nama-nama itu adalah Pak Abu-Abu itu. Jadi orang-orangnya sedang membicarakan dia, yang anda nggak tahu ternyata itu si Abu-Abu itu ternyata. Ya, maka kalau emang di kampung itu dikenalnya dengan nama asli, gunakanlah nama asli. Ya begitu ikhwan. Itu sebagaimana hadis Nabi SAW. Aku datang kepada Nabi SAW dalam rangka melunasi hutang yang ditanggung bapakku. Lalu aku mengetuk pintu rumah beliau, maka beliau dari dalam bertanya, siapa itu? Aku menjawab, aku. Maka beliau bersabda, aku. Gitu. Jadi lafal-lafal seperti itu, ekspresi seperti itu Rasulullah juga pernah melakukan itu. Ya. Misalnya, antum siapa? Ana, Sat. Ana. Siapa antum? Gitu. Ya. Kata ka'annahu kariha, seperti beliau membenci jawaban seperti itu. Emang enggak sopan jawaban seperti itu. Ya. Juga hal-hal yang kayak tadi itu di WhatsApp misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Alhamdulillah bekhair. Antum siapa ya? Antum masa lupa sama ana? Ya enggak ketahuan lah, orang WhatsAppnya profil picture-nya juga gambar ketek ya. Terus kemudian nomornya juga majhul, namanya juga enggak tahu siapa. Ya masa antum enggak kenal sama siapa? Ya ana enggak kenal antum siapa. Tuh kadang kayak gitu tuh orang tuh. Temen lama antum, coba ayo tebak. Blokir ya, kayak gini kelamaan. Habisin waktu ya. Kemudian yang ketujuh, jika diperintahkan untuk pulang maka hendaklah ia lapang dada. Sahibul bait boleh menyuruh tamu baik yang belum masuk ataupun yang sudah bertamu untuk pulang, itu boleh. Walaupun di uruf kita itu kadang-kadang keserasa kasar. Karena uruf kita itu lebih lembut, ikhwan. Ya. Kadang-kadang kalau di uruf kita sahibul bait itu mulai ngeliat jam dinding gitu. Mengisyaratkan apa? Lu pulang apa? Gitu kan? Mau ngomong kayak gitu nggak enak dengan lisan, tapi dengan lisanul hal. Tiba-tiba ngeliat jam tangan, ya gelisah, belaga gelisah. Padahal pengen main game, ya bukan apa-apa belaga gelisah gitu. Emang nggak mau aja ditamuin sama dia gitu, ya. Dan kadang-kadang tamunya juga belaga pilon. Karena makanannya enak, dia nikmatin terus, nanduk terus, ya. Ya begitu. Azan, Pak? Ya, baik. Kita tunaikan dulu azan. Setelah itu jelaskan sedikit tentang ini, kemudian sesi tanya jawab insyaallah. Baik, tafadhal. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Jika diperintahkan untuk pulang maka hendaklah ia lapang dada. Berdasarkan firman Allah, "Wa in qila lakum irji'u farji'u azka lakum." Dan jika dikatakan kepada kalian kembali sajalah, maka hendaklah kalian kembali, itu lebih bersih bagi kalian. Ini ada faedah. Pertama, diperbolehkan bagi sahibul bait untuk menyuruh tamunya pulang, baik dengan langsung kalimatnya atau dengan gelagat. Itu boleh, karena itu adalah hak dia. Itu adalah hak dia. Kemudian faedah kedua, bagi tamu yang disuruh pulang maka wajib atasnya untuk pulang. Karena perintah Allah di sini, wa idza qila lahum irji'u farji'u, perintah. Maka pulanglah kalian, diperintahkan oleh Allah. Kembalilah kalian, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka enggak boleh dia berlama-lama di situ padahal dia disuruh pulang. Bagaimana dengan tuan rumah yang tidak bilang langsung tetapi pakai isyarat, seperti yang tadi Anda sebutkan, contohnya belagak ngelihat jam, kemudian anaknya nangis, ya anaknya nggak nangis tadinya,
cuman sengaja dia cubitin biar nangis, ya. Ya biar ulang tuh tamu tuh, biar ngerasa nggak enak tamunya. Atau tiba-tiba AC-nya dimatiin, nah, gitu. Ya, AC dimatiin, atau tiba-tiba sengaja ngejatuhin gelas biar pecah, ya. Chaos lainnya lah gitu. Hal-hal lain yang membuat tamu itu nggak nyaman. Itu sebenarnya biasa isyarat bahwasanya kita sudah sajalah pulanglah gitu. Enggak dengan omongan. Kalau ana pribadi ke ikhwan-ikhwan yang ke rumah, kalau emang ana ada urusan dan ana pengen mereka supaya pulang, ana suruh pulang langsung. Udah ya, antum pulang sana. Ih, kita diusir saat. Iya, ana usir emang. Pulang. Pulang pada pulang, tapi enggak sakit hati. Karena kadang-kadang kalau antar teman enggak ada masalah dengan itu. Udah lu pulang aja, pulang akhirnya. Karena itu hak tuan rumah. Ya, hak tuan rumah. Wa idza qila lahum irji'u wa idza qila lakum irji'u farji'u. Itu yang ketujuh ikhwas sekalian. Dan dan juga tambahan, hendaklah seorang muslim tidak merasa keberatan atau tersinggung. Jangan tersinggung apabila diminta untuk pulang. Karena di dalam sikap seperti itu terkandung penyucian bagi jiwa. Jadi kalau tersinggung berarti jiwa kotor nih orang. Oh, saya disuruh pulang. Ya iyalah. Masa nggak pulang? Pulanglah. Kan gitu. Iya. Nanti suatu saat insya Allah kita akan membahas ada bertamu. Ya, ada beberapa orang yang bertamunya hatta sudah ngaji atau bagaimana, nggak ada adab sama sekali terhadap sahibul bait, dan ana mendapatkan ada tamu seperti itu gitu loh. Ya. Tapi bukan ikhwan-ikhwan tulap-tulap yang biasa ke ana, alhamdulillah, tapi ada orang udah asing. Ya, kemudian udah ngaji itu sampai belasan tahun. Tetapi adab dalam bertamu dan tidak mengajarkan keluarganya itu beradab dalam bertamu. Ajaib, ada tuh yang seperti itu. Kita ini orang awam saja, ya. Kalau bertamu bersama keluarganya, maksudnya sama anak-anak yang masih kecil atau anaknya remaja atau gimana, itu masih banyak kesungkanan gitu loh. Anaknya ngambil apa? Jangan, itu punyanya itu, ya misalnya. Izin dulu gitu kata tamunya itu kepada anaknya gitu. Tapi ada beberapa tamu yang memang enggak mendidik anaknya, enggak mendidik anak-anaknya untuk punya akhlak, untuk punya sosial yang baik. Dan ajaibnya ada dapatkan orang seperti ini yang anaknya banyak dan rajin poligami atau suka dengan poligami, yang membuat stigma orang nanti ke poligami itu jelek gara-gara seperti ini. Tuh lihat tuh, raja nikah, ya, atau rajin nikah, rajin nikah, tapi nggak rajin ngurusin anak. Kebanyakan bini, tapi anak-anaknya nggak diajarin akhlak di rumah orang. Ya, akhirnya stigma tentang syariat poligami jelek gara-gara kelakuan sebagian dari orang. Padahal itu kan bukan salah poligami sebenarnya, itu salah oknum. Ya, iya bisa seperti itu. Jadi adab-adab ini seperti ini juga perlu. Kemudian ikhwan yang terakhir, tidak masuk rumah seseorang apabila penghuninya sedang tidak ada. Ya tentu agar tidak melanggar hak-hak orang lain, tentu ini pasti. Namun ada juga sedikit yang sesuatu yang latif, sesuatu yang lembut sekali ilmu ini, tetapi ini bisa menjadi, kalau bagi anda sebagai da'i dan anda punya beberapa ikhwan yang merupakan posisi sebagai murid, walaupun kita sebenarnya sama-sama pelajar ya, rata-rata alhamdulillah tulab-tulab atau ikhwan-ikhwan yang kita belajar bareng, ketika bertamu rata-rata mendapatkan mereka alhamdulillah berakhlak. Yang suka ngaji ini alhamdulillah rata-rata berakhlak. Entah apakah karena emang
memang mereka asli berakhlak kepada semua sahibul bait atau jangan-jangan karena memang ustadznya nggak tahu, tapi insya Allah sama semuanya insya Allah. Nah ini di sini lihat ada poin yang sangat bagus, diam sejenak, menahan diri, tidak langsung masuk setelah mendapat izin, nggak langsung masuk. Betul dia diizinkan, ayo sok masuk, tapi nggak langsung gitu masuk kayak kawan kinton, enggak. Melainkan ada kesungkanan karena kemungkinan baginya itu adanya uzur bagi tuan rumah mungkin. Jadi perlu minta izin untuk kedua kalinya atau disuruh kedua kalinya. Dan Anda dapatkan ikhwan-ikhwan kita alhamdulillah sangat baik dalam hal ini. Anda nggak tahu kok antum ya, Anda nggak tahu. Tapi umumnya masya Allah. Nggak ujuk-ujuk datang, ayo masuk. Ya udah masuk jujuk gitu. Nggak. Melainkan rata-rata, ayo masuk. Nunggu Anda masuk dulu. Terus Anda udah masuk. Mereka masih mendekam di luar gitu. Ayo. Baru mereka masuk dengan sopan. Itu rata-rata ikhwan kita alhamdulillah seperti itu. Ya. Ini termasuk adab yang ada dalam hadis Nabi SAW, yaitu para sahabat bercerita, kami pergi pagi-pagi kepada Abdullah bin Mas'ud suatu hari setelah kami melaksanakan sholat subuh. Lalu kami mengucapkan salam di depan pintu dan Ibnu Mas'ud pun mengizinkan kami untuk masuk. Tapi kami masih diam di depan pintu sejenak. Ya. Masih tetap diam di depan pintu. Enggak, ayo masuk. Masih tetap diam. Karena khawatir diajak masuk cuman takutnya masih ada yang belum beres atau gimana. Tak khawatir begitu. Lalu keluarlah seorang pembantu perempuan, saya berkata, "Ayo, kenapa kalian tidak masuk? Ayo masuk." Ya. Ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud pun punya pembantu juga, pembantu perempuan. Maka diperbolehkan dalam rumah tangga punya pembantu perempuan. Ya, Rasulullah SAW punya pembantu laki-laki, Abdullah bin Mas'ud punya pembantu perempuan. Selama terhindar dari fitnah nggak masalah insyaallah. Maka kami pun masuk. Ternyata Ibnu Mas'ud sedang duduk bertasbih. Kemudian dia berkata, apa yang menghalangi kalian untuk masuk? Padahal kalian telah diizin tadi, akan saya udah izin kalian, kata Ibnu Mas'ud. Maka kami katakan, tidak ada, hanya saja kami mengira bahwa sebagian penghuni rumah ini takutnya masih pada tidur. Ya takutnya gitu, takutnya pas pada tidur, takut ganggu gitu loh, sungkan. Atau takutnya nanti ada yang ngorok, kedengeran ngoroknya kan gak enak juga kalau kita gitu. Nah, lihat akhlak seperti ini ikhwas sekalian, itu kadang menjadi, kalau kita langgar kadang menjadi hal yang menjadi penilaian buruk terhadap kita. Dan kalau kita hormati hal-hal seperti ini, kadang menjadi penilaian yang sangat baik bagi orang terhadap kita, walaupun ini hal yang kecil gitu loh, hal yang seolah-olah remeh. Tapi kesantunan seperti ini insya Allah sangat baik. Apalagi di uruf kita juga menjunjung hal-hal seperti ini. Alhamdulillah. Taib. Ada yang mau bertanya ikhwah? Ya bisa 3 bareng sekaligus langsung? Boleh? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sembako. Oh iya. Iya. Pada waktu bagi sembako itu kemudian difoto gitu kan. Iya. Difoto gitu kan. Iya. Ketika difoto kan kita ya pasti cari tempat yang Sesuai. kurang enak gitu kan. Ya saya Iya. tahu gitu kan tempatnya memang kalau orang yang nggak mampu ya kayak gitu kan. Iya. Nah, kita kan nggak pernah tahu perasaan orang tersebut. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, terus setelah itu kan biasanya kan berapa hari kemudian foto-foto itu dijadikan satu jadi di medsos sosial ini bakti sosial gitu kan. Nah kita juga nggak tahu orang tersebut tuh ketika tampil di medsos itu apakah senang atau enggak gitu kan. Nah ini gimana itu hukumnya? Iya. Iya, jazakumullah khair. Ahsanta, bagus sekali pertanyaannya, Pak. Jadi, Bapak ini menjadi kurir lah, anggapnya menjadi pemegang amanat untuk mengantarkan sembako-sembako ke pihak yang berhak mendapatkannya sebagai amanat dari institusi atau sekolahan. Itu perbuatan sangat mulia.
Nah, adapun hukum memfotonya terlepas dari sebagian ulama yang mengharamkannya, tapi ini kan memfotonya ini memang ada maslahatnya, ada kebutuhannya, hajatnya. Nah, memfotonya bersama dengan mungkin backgroundnya adalah rumahnya, antum berdiri di samping beliau misalnya ya, gitu bukan? Terus difoto sama tim. Kalau itu ditujukan untuk dokumentasi dan bukti, maka tidak masalah. Ya, dokumentasi dan bukti, ya dokumentasi serta bukti bahwasanya antum telah menunaikannya kepada beliau, maka itu adalah tidak masalah, itu kewajiban. Supaya tidak ada curiga gitu loh. Dan menghindari mudarat, kecurigaan orang-orang. Tapi untuk dipakai sebagai pajangan agar menyedot massa untuk donasi ke institusi Anda, maka ini wajib untuk meminta izin pada pemilik wajah, orang fakir ini. Ya, harus sebenarnya bukan antum yang minta izin, tapi bagian yang di marketingnya bukan marketing, itu kan bukan marketing ya. Humasnya, institusinya pokoknya bagian yang mempublish foto di medsos. Ingat bahwasanya hal-hal seperti ini tidak boleh bagi seseorang mendokumentasikan baik berupa foto atau video orang miskin diberi untuk diupload di medsos, walaupun dalam masalah menyedot massa untuk berbakti, itu tidak boleh kecuali dengan seizin orang ini. Adapun kalau kebutuhan untuk dokumentasi bukti kepada pemegang amanah, pemberi donasi, maka itu boleh. Ya. Nah, kalau misalnya yang masih donasi ini orang-orang umum, maksudnya kita mempublish rekening, donasi rekening, silakan siapapun boleh nyumbang. Berarti kan random ya, siapapun gitu. Baik, kan untuk mempublish, untuk membuat mereka tahu kita telah menunaikan amanat, kita kan berarti pajang fotonya di media sosial kan? Maka itu harus minta izin. Nggak boleh, Pak, foto Pak ya, cekrek gitu. Pak maaf Pak, ini kan sebagai dokumentasi kami, boleh nggak dipajang di media sosial? Harus minta izin. Kalau beliau nggak mengizinkan, maka nggak boleh. Iya. Karena ini hak kehormatan dia. Adapun kalau cuma japri ke donatur yang tetap, fadhal. Karena itu insya Allah enggak menelanjangi kehormatannya. Insya Allah seperti itu Pak ya. Adapun yang udah berlalu semoga Allah maafkan. Cuman kedepannya harap diperbaiki, karena saya juga mendapatkan di pesantren misalnya, ya, pesantren yatim piatu yang bercadar akhwat-akhwatnya kadang dikumpulkan kemudian dipublish untuk menarik itu kadang-kadang risih mereka jadinya. Walaupun kita juga bingung juga mau nggak dipublish, tapi nanti kalau nggak dipublish nggak ada yang tertarik gitu loh. Allah alam, semoga Allah maafkanlah teman-teman yang sudah baik hati untuk membantu orang-orang fakir ini. Begitu Pak ya. Silakan Bapak atau Bapak duluan ini, saya tidak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tamu atau teman kita, Iya. Kita tidak apa? Kita tidak berkehendak. Kita? kedatangan dia, Oh ya. terus dia mengucapkan salam, kita tidak jawab sampai 3 kali, apa hukumnya? Menjawab assalamualaikum ya wajib. Tetapi menjawab itu tidak harus keras. Ya Pak. Ada tamu datang, assalamualaikum. Kita jawab dari balik kamar bisa. Waalaikumsalam. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah 3 kan? Assalamualaikum. Woi, udah 3 kali, woi, ulang. Enggak boleh kita untuk jawab. Ya, kita harus jawab salam, tetapi jawab salam itu kan tidak harus keras-keras. Tidak harus sampai dia tuh tahu gitu loh. Dan boleh juga Bapak jawab salam keras untuk menunjukkan dia tahu.
untuk membuat dia tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, boleh ana masuk nggak Ustaz? Enggak. Ya udah. Oh ya udah, pulang. Itu di Indonesia, kalau di Arab enggak. Secara pelan aja. Boleh juga kalau mau jujur sebenarnya bisa, nggak apa-apa. Apalagi kalau posisi antum ustadz pak atau orang tua yang memang dihormati, sebenarnya gampang itu urusannya. Ustadz, ana boleh masuk nggak Ustadz? Afwan, ana mau tidur. Oh iya Ustadz, afwan, mesti gitu. Nggak ada, Ustadz sombong, nggak ada kayak gitu. Awas loh, kalau mungkin orang pamal isya gitu kan. Insyaallah nggak kayak gitu. Ya gitu. Ya silakan dikontekskan dengan urf kita dan perasaan orang yang datang. Monggo Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Sahibul bait ya. Taib. Apakah pada saat kita sholat itu kita menjawab dalam hati salamnya dia? Yang kedua, apakah kita karena baru takbir membatalkan dulu untuk mempersilahkan tamu masuk? Yang ketiga, apabila kita sudah jauh sholat, ada yang mengatakan kita baca takbirnya dikeraskan agar supaya tamu tahu kalau kita lagi sholat. Ya. Ahsan. Taib. Jazakumullah khairan Pak atas pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya kita kedatangan tamu dan kondisi kita itu lagi sholat atau baru sholat tapi sudah masuk dalam sholat gitu ya? Ini pertanyaan itu bukan Pak ya? Oh ya. Dalam kondisi seperti itu, sholatnya di mana dulu? Kalau sholatnya di dalam banget dan nggak kedengeran susah juga Pak, ya kan? Anggaplah sholat di tempat di dalam rumah yang kalau antum keraskan suara bisa tahu nama itu. Anggaplah begitu. Maka assalamualaikum gitu. Apa yang kita lakukan sementara kita ini udah di dalam sholat? Apakah kita opsi pertama tadi apa tadi? Menjawab dalam hati. Taib, menjawab salam ketika sholat tidak boleh. Menjawab salam ketika sholat tidak boleh. Pak ya? Betul nggak? Iya, gini hadisnya dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Ada sahabat yang lagi sholat berjamaah nih, satu sahabat bersin. Haji. Alhamdulillah. Sahabat lain bilang apa? Ada sahabat lain bilang, yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Ya kan gitu. Nah, kemudian diingkari oleh Rasul. Yang diingkari bukan yang mengatakan alhamdulillah. Yang diingkari adalah yang mengatakan ya rahmukallah. Kenapa ya rahmukallah? Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Jadi dia sedang zikir interaksi antara dia dengan Allah ya. Tapi yang mengatakan ya rahmukallah dalam salatnya kan spontan, namanya orang kan gitu kan ya. Karena udah biasa orang bersin alhamdulillah ya rahmukallah. Ya terus Hasim alhamdulillah ya rahmukallah. Gitu kan? Ya rahmukallah apa ya? Semoga Allah merahmatimu, mendoakannya. Di sini berarti doa sekaligus ada mukhatabah, ada namanya percakapan atau menjurus ngomong ke orang. Yang di tamu ini di depan rumah tok assalamualaikum, kan nggak tahu orang yang lagi sholat. Antum kemudian jawab waalaikumsalam. Memang insya Allah mudah-mudahan nggak batal, insya Allah, karena di hadis Abu Musa al-Asy'ari itu Rasulullah nggak nyuruh ngulang, mungkin nggak batal, ya. Tapi itu termasuk kalamun nas, ucapan-ucapan orang, perbincangan antar orang. Antum bilang waalaikumsalam kan berarti keselamatan juga atasmu. Ini kan ada mukhatabah, ada interaksi gitu loh dengan orang lain, ya, dengan ucapan gitu, maka dilarang. Maka jangan ucapkan itu. Assalamualaikum. Tetap aja baca apa yang kita baca. Ya. Walaupun pelan, jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Orang gede aja jangan. Kalau gede malah jadi fitnah nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bang, ngapain bang di dalam? Lagi sholat gua. Ya batal. Lalu bagaimana sikap kita? Ada sebagian ulama memang seperti ini diperbolehkan baginya. Imma dia menjahar zikirnya, tetapi sebaiknya dia menjaharkan takbir-takbirnya, takbir intiqalnya, Allahu Akbar gitu. Ya, gitu kan? Lagi sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Masya Allah, emang bener sih bang. Udah Dzulhijjah emang harus takbiran memang. Ini salah. Ini orang nggak ngerti nih orang gitu kan. Bener sih takbiran, Masya Allah nih. Jawab dong salam saya, jangan takbiran doang. Ya antum emosi bilang, gua lagi sholat kan gua bilang gitu tadi. Gitu. Ya gitu Pak. Jadi cukup yang takbir-takbirnya aja yang dikeraskan. Zikirnya sih sebenarnya nggak usah dikeraskan nggak apa. Takbirnya aja. Ya, dan cukup itu. Nanti kalau misalnya dia pulang pun udah nggak apa-apa. Kalau dia nunggu ya udah sambut. Ya, Afwan nanti lagi sholat tadi. Oh iya gitu. Nah itu nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Tapi itu kalau memang di ruangan yang memungkinkan untuk didengar oleh beliau. Kalau nggak didengar ya udah antum nggak. Apakah membatalkan sholatnya padahal baru sebatas takbiratul ihram? Jawabannya ada rinci. Jawabannya adalah rinci. Ya Pak ya. Ini sholat Allahu Akbar. Sholat sunnah Pak ya. Sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kan bagusnya di masjid ya. Kalau sholat wajib nggak boleh dibatalkan itu. Siapapun yang datang. Ya. Tapi ini sholat sunnah. Baik sholat ba'diyah, qabliyah atau apapun. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apakah kita batalkan atau kita teruskan? Jawabannya rinci ada dua. Satu, jika tamu tersebut bukanlah tamu yang wajib untuk kita sambut, maka tidak boleh kita batalkan. Sesuai dengan kata Allah Azza wa Jalla, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amalan kalian. Walaupun ayat ini berkaitan dengan masalah kesyirikan, jangan kalian batalkan amalan kalian dengan kesyirikan dan semisalnya. Tapi Allah sebagian ulama berpendapat bahwasanya, dia ulama usul fikih berpendapat seseorang ketika sudah memulai amalan maka janganlah dia membatalkan amalannya, lakukanlah terus gitu. Itu satu Pak ya. Untuk tamu yang kita itu tidak wajib untuk menerimanya. Yang B, untuk tamu yang kita wajib menerimanya. Siapa? Yaitu orang tua kandung sebagai bakti padanya, karena kita wajib berbakti. Karena nggak mungkin kan dalam konteks apapun orang tua datang kita cuekin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bini bilang, bang itu babe datang, biarin aja. Nggak mungkin, itu kan durhaka. Lagi sholat sunnah, Assalamualaikum, wah babe nih, batalin. Waalaikumsalam be. Ya buka gitu ya. Atau yang berkewajiban berikutnya adalah orang yang kita sudah punya janji padanya. Kita punya janji padanya. Nanti datang ke rumah gue ya. Saya kok gua lulu terus di sini, perasaan saya nggak pernah dikajian gua lulu. Datang ke rumah saya ya jam 9, sholat duha jam 9. Allah dikira ngaret kan? Ternyata datang jam 9 beneran. Assalamualaikum. Karena tadi kita udah janji, menepati janji ini wajib. Ya kan? Ya udah kita batalkan amalan sunnah kita untuk menuju yang wajib. Itu rincinya, Pak. Adapun kalau paket atau siapa yang enggak berkewajiban untuk kita terima, maka teruskan amalan sunnahnya. Begitu. Insyaallah jelas Pak, insyaallah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.